Jangan sembarangan merangkul dan peluk-peluk istri orang dong. Sia terkejut melihat reaksi kasar Ren. Buru-buru ia melepaskan tangan sang suami dari pergelangan tangan Dika, kemudian ngomelinya. Apa-apaan sih sayang? Dia ini sepupuku. Ren cemberut menahan cemburu lalu bersungut-sungut. Sudah berapa kali aku bilang kalau aku kesal melihat dia terlalu luwes sama kamu sayang. Walau aku baru ini bertatap muka, tapi aku sudah sering melihat cara dia memperlakukanmu waktu aku menguntitmu dulu. Astaga, ternyata benar yang dikatakan oleh Dava ya. Suami kamu benar-benar luar biasa bucinnya. Gila ya, pakai acara menguntit dan cemburu segala sama keluarga sendiri. Seru Dika geleng kepala. Dava langsung tertawa mendengar celetukan Dika. Apa aku bilang, hati-hati Dika, salah sedikit saja bisa patah tulang kamu dipuntir oleh kakak ipar. Sia seketika keki mendengar saudaranya meledek suaminya. Udah deh, jangan ngomong sembarangan kalian. Dika menatap sang sepupu yang sangat ia rindukan. Aku kangen sama kamu Sia. Aku datang minggu lalu pingin kumpul dan ngobrol sama kamu dan Dava. Pas sampai rumah aku dapat cerita kalau kamu sudah menikah dan suami kamu adalah pengusaha kaya raya. Yang jelas saja aku tahu dia siapa. Ren segera menyembunyikan sang istri di belakang tubuhnya, kemudian mengultimatum sepupu Sia yang selalu membuatnya cemburu. Syukurlah kalau kamu sudah tahu siapa aku. Seperti kamu, aku pun tahu kalau kamu adalah sepupu istriku. Gara-gara kamu, aku jadi berpikiran jahat pada istriku. Kamu pasti sudah tahu semuanya kan dari Dava. Adik iparku ini tidak akan mungkin menutupi apapun dari kamu kan? Dika mengangguk pelan, sama sekali tidak marah, walaupun tangannya cukup sakit saat dicekal pengusaha tampan tersebut. Iya, Dava sudah cerita, gara-gara aku yang sering nongkrong mengunjungi Zia dan menginap bareng Dava di kontrakan Zia, kamu jadi berpikiran kalau dia adalah wanita nakal, dan karena suruhan mama kamu, maka terjadilah. Tidak usah dibahas lagi, bisa nggak? Omel Sia memutus perbincangan Dika dan suaminya. Kalian ini apa-apaan sih? Sambung Sia lagi menatap kesal pada suami dan sepupunya setelah berhasil melepaskan diri dari pegangan tangan Ren. Ren kembali memegangi tangan Sia lalu menariknya merapat ke tubuhnya. Sayang, aku hanya tak ingin sepupu kamu ini merangkul ataupun menggandeng kamu, apalagi memeluk kamu. Aku cemburu jika dia melakukannya padamu. Aku bahkan sedikit tak rela jika Dava melakukan itu. Sia membelalak tak percaya. Astaga, sayang, Dava itu adikku. Aku serius sayang, namun aku masih bisa memaklumi kalau Dava itu adalah adik kandung kamu sendiri. Tapi dia, Dika cemberut sebar. Aku ini sepupu Sia. Sejak kecil aku sudah terbiasa berkumpul dengannya. Ren menatap Dika kesal. Meskipun begitu, kalian bukan saudara kandung, kalian tidak sedara. Jadi kamu mau menghalangiku agar aku tidak bisa bertemu dengan sepupuku lagi. Begitu? Tanya Dika mengonfirmasi. Ia masih bingung mau memanggil apa pada laki-laki menyebalkan ini. Aku tidak akan menghalangimu bertemu istriku, tapi tolong kondisikan tanganmu itu. Jangan asal gandeng dan peluk istri orang. Tandas Ren menegaskan. Dika berdecak sambil geleng kepala. Aku tak habis pikir Sia bisa mendapatkan laki-laki seperti seposesif ini. Dava akhirnya tergelak lalu menimpali seruan Dika. Apa aku bilang Dika? Apa kita nanti akan begini kalau sudah menikah? Enggak mungkin kan? Enggak mungkin kita senebay ini kan? Sia semakin keki mendengar celotehan adik dan sepupunya. Hei, berhentilah meledek suamiku. Pulang sana, jangan merusak mood kami. Dika mencibirkan bibirnya. Kok jahat sih? Kami sudah jauh-jauh datang ke sini. Masa main usir aja? Dika lalu
menarik Dava masuk ke dalam rumah, membuat Ren geleng kepala. Kenapa sang istri memiliki sepupu yang kurang ajar seperti ini? Ren sekuat tenaga meredam amarahnya agar jangan sampai meledak-ledak di depan sang istri. Wah, rumah suami kamu benar-benar luas dan megah ya. Berapa kamar yang ada di sini, Zia? Dika iseng bertanya sambil mengedarkan pandangannya memperhatikan interior rumah Ren. Dasar tamu minim akhlak ya kalian. Nggak ditawari malah nyelonong aja, omel Zia bersungut-sungut. Sementara Dava dan Dika cekikikan. Habis tuan rumahnya pelit sih, celetuk Dika lalu kembali bertanya, berapa kamar yang ada di rumah ini? Siapa tahu kami bisa menginap Zia. Jandanya lagi, Zia menggandeng tangan sang suami, mendekati sepupu bawelnya lalu mulai menjelaskan situasi di rumahnya. Kalian mungkin tidak akan percaya kalau rumah semegah dan sebesar ini hanya punya satu kamar saja. Dava mencekik tak percaya. Mana mungkin lah, aku serius, kakak ipar kalian ini hanya punya satu kamar karena suamiku ini tinggal sendirian dan tidak ada juga orang yang bertandang ke rumahnya ataupun mau menginap di sini. Jadi untuk apa dia memiliki kamar alih-alih kamar? Suamiku malah bikin ruang gym sendiri, ruang bersantai untuk main game, ruang keluarga dan ruang kerja. Bisa kamu lihat sendiri betapa luasnya rumah ini. Tanpa banyak kamar, saking luasnya, kayaknya rumah ini bisa dipakai untuk menggelar acara selamatan tanpa perlu memasang tenda lagi. Dika tak henti-hentinya geleng kepala. Konsep rumah macam apa begini? Ren akhirnya jadi sewot tanpa sadar. Ia membentak Dika. Ini rumahku, mau ku apain juga ya terserah aku. Zia kaget mendengar suara kasar dari sang suami. Sudah lama ia tak mendengar suara garang ini dari Ren. Ya ampun sayang, aku kaget gara-gara kamu. Udah gak boleh kayak gitu lagi pada sepupuku. Ren memeluk sang istri lalu meminta maaf sambil sedikit menggerutu. Kamu gak apa-apa kan? Kamu gak kaget kan? Sepupumu ini sih bikin aku kesal terus. Aku gak mau bentak orang lagi semenjak baikan sama kamu, tapi dia ngeselin sayang. Mana acara kita kacau gara-gara dia. Ren menatap adik iparnya. Dav, kenapa kamu gak menghubungi dulu tadi sebelum kemari? Mau bikin kejutan aja kak. Memangnya kakak mau kemana sih? Dava balik bertanya. Kami mau makan malam di luar. Hari ini aku tidak memasak. Aku ingin memanjakan istriku ini dan menikmati dinner mewah di restoran. Zia jadi kasihan melihat adik dan juga sepupunya yang sudah datang mengunjunginya. Masa ia tega meninggalkan mereka begitu saja? Wanita cantik itu akhirnya mendapat ide bagus. Ia tersenyum pada sang suami sambil memohon padanya. Bagaimana kalau kita ajak Dava dan Dika makan malam bareng kita sayang? Boleh ya? Apa aku harus merestui wanita itu jadi menantuku? Tapi kenapa hatiku masih kesal karenanya? Tidak bisa menggait Ren, dia malah menggoda Ren. Bagaimana mungkin aku memisahkannya kalau dia sudah hamil begitu? Wanita parubaya yang terlihat masih sangat cantik itu menggerutu kesal, mengintip dalam mobilnya seusai mengikuti putra, istri serta adik dan sepupunya yang baru saja keluar dari sebuah restoran. Sudah 2 minggu ini ia pusing 7 keliling memikirkan apa ia harus memberikan restu atau tidak pada menantunya. Walaupun hatinya masih belum bisa menerima, tapi ia juga tidak berani memaksakan kehendaknya pada Ren karena ia tahu persis putra sulungnya itu berbeda dengan putra bungsunya. Karakter yang ada pada diri Ren itu sama persis seperti suami pertamanya yang memiliki sikap dingin, tegas dan keras, tidak bisa terbantahkan. Hanya dirinya yang bisa membuat hati suaminya itu lembut. Itu pun yang terjadi pada Ren. Ia yakin hanya istrinya yang bisa melembutkan hatinya, bukan orang lain, karena ia tahu persis betapa garang dan kasarnya Ren pada orang asing, terutama pada orang yang sangat ia benci. Namun ia jadi pusing, bagaimana caranya ia bisa menerima menantunya itu, sedangkan kebencian sudah tertanam sangat dalam di hatinya. Meskipun ia sudah tahu kalau wanita itu bukan
Tapi rasa benci itu tidak bisa hilang begitu saja. Ditambah lagi, wanita itu tidak sederajat dengan Rain yang kaya raya. Lamunan wanita itu buyar begitu saja ketika tiba-tiba ia mendengar suara pintu mobilnya diketuk oleh seseorang, dan ketika ia menoleh ke arah sebelah kiri, betapa terkejutnya ia kala melihat putra kesayangannya setelah berada di luar mobilnya. Hatinya begitu gembira, betapa rindunya ia pada putranya itu. Segera ia membukakan pintu mobilnya dan meminta anaknya masuk. "Kapan kamu pulang, Rey? Dan kenapa kamu bisa ada di sini?" Rey segera masuk ke dalam mobil, kemudian segera memerintahkan sopir sang mama untuk keluar sebentar karena ia ingin bicara empat mata pada sang mama. Ia sudah pulang 2 hari yang lalu dan diam-diam memperhatikan gerak-gerik sang kakak beserta sang istri yang begitu romantis. Perih itu yang ia rasakan, tapi ia juga turut gembira kakaknya yang selalu kekurangan kasih sayang telah mendapatkan wanita sempurna, yaitu wanita yang pernah sangat ia idam-idamkan selama di Paris. Ia tahu sang kakak mengutus seseorang untuk menjaganya, betapa sayangnya Rin pada dirinya. Itu pula yang membuat ia banyak merenung selama di Paris, membayangkan masa kecilnya dan juga sang kakak, di mana perbedaan terasa sangat mencolok di antara pola pengasuhan sang mama pada sang kakak juga pada dirinya. Namun yang mengherankan, kakaknya benar-benar tulus menyayanginya, juga tulus menyayangi mama mereka, meskipun ia tidak mendapatkan kasih sayang dan perlakuan yang sama. Untuk alasan satu itu, Rey akhirnya memutuskan untuk mengikhlaskan Zia dan membiarkannya bahagia bersama Rin, karena sejak kecil ia tahu sang kakak benar-benar kurang kasih sayang. Dan hari ini ketika ia kembali mengikuti sang kakak yang tengah bersenang-senang bersama sang istri Dava dan juga Dika yang ia sudah kenal, ia tak sengaja melihat mobil sang mama yang tengah terparkir di sekitar restoran. Tanpa pikir panjang, Rey segera menghampiri sang mama dan sepertinya ia harus memberikan sepatah dua patah kata untuk menyadarkan mamanya tersebut. "Sebelum mama bertanya padaku, aku yang harus bertanya pada mama. Kenapa mama mengikuti Kak Rin dan istrinya? Kok kamu bolak-balik pertanyaan sih? Kamu gak kangen sama mama?" "Ma, aku butuh waktu untuk menenangkan diri juga, untuk mengikhlaskan wanita itu menjadi milik kakakku sendiri." Rey mengutarakan apa yang ia rasa. Wanita berambut sebahu itu mengerucutkan bibirnya. "Lagian kalian berdua memang aneh ya, kayak nggak ada wanita lain aja sampai berebut satu wanita." Rey mendelik kesal. "Jadi sampai sekarang pun mama belum juga bisa menerima Zia menjadi bagian dari keluarga kita?" "Berat untuk melakukan itu. Mama memang salah paham padanya, tapi kebencian itu sudah tertanam cukup dalam. Meskipun kakak kamu sudah menceritakan semuanya, tetap saja mama tidak ikhlas wanita itu menjadi bagian dari keluarga kita, apalagi dia bukan wanita kaya." Rey menghela nafas lelah menghadapi sikap sang mama. "Aku ingatkan ya, Ma, Kak Rin itu tidak sama seperti aku yang bisa mama atur. Kalau mama terus-terusan menekannya, bisa saja mama akan kehilangannya. Mama tahu, makanya mama bingung harus bagaimana. Tidak ada yang perlu mama lakukan selain menerima Zia sebagai menantu mama. Hanya itulah satu-satunya yang bisa membuat hidup kita damai, Ma. Kalau mama tidak mau melakukannya, aku akan pergi dari hidup mama," ancam Rey tak main-main. "Kamu mengancam mama karena mama adalah pribadi yang keras. Mama sudah menghancurkan kehidupanku. Apa mama sadar itu? Aku sakit hati, Ma, tapi aku berusaha tidak memendam pada mama. Padahal karena kebencian mama pada Zia, termasuk hasutan yang mama sampaikan pada Kak Rin, sehingga dia menodai Zia, yang pada akhirnya melalui tragedi itu mereka malah jatuh cinta. Aku yang merana karenanya. Apa mama sadar kalau aku di sini yang jadi korbannya, dan semua itu karena mama? Kalau mau menuruti hatiku, rasanya aku tidak mau lagi pulang ke kota ini, Ma. Aku ingin tetap di luar negeri dan berusaha menjalani bisnisku sendiri. Apa mama mau aku begitu?" Rey tak mampu lagi menahan semua unek-unek yang ia pendam selama ini.
Saatnya ia harus berani jujur soal perasaannya dan mulai bisa meniru sifat kakaknya yang tegas. Mulai detik ini, aku mohon jangan pernah campuri urusanku lagi, Ma. Aku akan berbakti pada Mama, tapi aku akan meniru sikap Kak Ren pada Mama. Aku tidak mau diatur lagi, dan aku tidak mau urusan pribadiku dicampuri lagi oleh Mama. Ingat, Ma, menikah itu hanya sekali. Itu yang aku harapkan, dan aku ingin memilih wanita yang benar-benar tepat untukku, seperti Mama yang memilih papanya Kak Ren. Apakah ada campur tangan orang lain? Dan ketika papanya Kak Ren meninggal dan Mama menikah dengan papaku, apa ada paksaan dari orang lain? Kamu, wanita parubaya itu kehilangan kata-katanya. Ucapan Rai sangat mengena di hatinya. Faktanya begitu kan, Ma? Kita memilih pasangan hidup yang tidak bisa dipaksa oleh orang lain. Bayangkan bagaimana kalau Mama dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak Mama cintai. Seumur hidup itulah Mama. Aku berhak menentukan siapa yang akan menemaniku seumur hidup, bukan wanita yang Mama pilihkan. Wanita berambut pendek itu serasa ditampar oleh kenyataan. Semua yang dikatakan oleh putranya itu benar. Herannya, dirinya begitu cemas membayangkan kehidupan putranya dengan wanita yang salah. Mama hanya khawatir pada masa depan kamu. Mama takut kamu dimanfaatkan oleh wanita pengeruk harta, Re. Kekhawatiran Mama tidak berdasar. Aku sudah dewasa dan berhak menentukan kehidupanku sendiri. Begitupun Kak Ren. Ma, aku mohon terimalah Zia menjadi menantu Mama. Apa Mama sadar apa yang Mama lakukan pada Kak Ren selama ini? Kak Ren berhak untuk bahagia, Ma. Apa maksud kamu? Memangnya apa yang Mama lakukan pada Ren? Ren mulai membahas semua perlakuan sang Mama terhadap Ren sejak menikah dengan papanya sampai dirinya lahir, sampai dirinya dewasa, dan itu sukses membuat sang Mama menitikkan air mata seolah tersadar kalau selama ini sudah melakukan kesalahan besar. Apa Mama sadar apa yang Mama lakukan ketika Mama menikah dengan papaku? Apakah Mama sedikit saja memperhatikan Kak Ren? Apa Mama pernah mengkhawatirkan Kak Ren? Tidak kan, Ma? Hanya aku yang Mama pikirkan. Mama tidak sama sekali mencemaskan dan memperdulikan Kak Ren. Aku saja baru merenungi semuanya saat di Paris. Betapa kesepiannya Kak Ren selama ini, betapa hausnya ia akan kasih sayang Mama, dan betapa baiknya hatinya sehingga masih tetap menyayangi Mama dan aku, serta tak sedikit pun terlihat iri dan memusuhiku. Padahal gara-gara aku, Kak Ren kehilangan kasih sayang Mama. Wanita parubaya yang masih terlihat sangat cantik itu tidak bisa berkata-kata selain menggelengkan kepalanya sambil berurai air mata. Hatinya perih ketika mengingat lagi apa saja yang ia lakukan pada putra sulungnya. Ia menganggap Ren sudah dewasa dan mengabaikannya, hanya memperdulikan kesenangannya dengan papanya Ray saja kala itu. Dan ketika Ray lahir, fokusnya hanya pada putra bungsunya tersebut. Ren memang tumbuh dewasa sebelum waktunya, malah ia membebani putranya itu dengan keluh kesahnya tentang Ren. Tiba-tiba ia merasa menjadi seorang mama yang jahat pada putra sendiri. Mama ingatkan kalau yang Mama pentingkan hanya aku. Tapi apakah Kak Ren pernah memprotes soal itu, Ma? Apakah Kak Ren pernah memusuhi aku, menjahati dan menjelek-jelekkan aku? Padahal aku yang terus Mama prioritaskan. Mama sungguh tak sadar melakukan itu. Mama hanya terlalu khawatir sama kamu. Di mata Mama, kamu tetaplah anak kecil yang harus Mama lindungi. Itu salah, Ma. Apa Mama sadar kalau perlakuan berlebihan Mama padaku itu melukai hati Kak Ren? Dia juga anak Mama. Sejak SMP hingga dewasa, Kak Ren tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari siapapun, termasuk dari Mama. Hanya aku yang sibuk Mama manjakan. Kini Kak Ren sudah mendapatkan sebuah cahaya. Dia mendapatkan wanita yang sangat mencintainya. Walaupun aku harus mengorbankan perasaanku sendiri, tapi aku rela.
karena semua perhatian yang tidak pernah ia dapatkan dari kita sudah ia dapatkan dari Zia. Ray pun tak sanggup membendung air matanya. Berat untuk mengikhlaskan Zia untuk sang kakak sebenarnya. Namun kala ia ingat lagi betapa besarnya cinta sang mama untuknya yang tak bisa kakaknya dapatkan, hatinya berusaha merelakan dan berharap kelak ia bisa menemukan wanita lain yang bisa menggantikan posisi Zia. Kalau mama masih punya hati, anggaplah Zia bak putri mama sendiri. Karena kalau mama tidak melakukannya, bukan hanya Kak Ren yang akan meninggalkan mama, aku pun akan meninggalkan kota ini ke luar negeri dan tidak akan pernah mau berhubungan dengan mama lagi.